الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى
يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil qail. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, kita memuji Allah Azza wa Jalla karena masih sanggup melakukan rutinitas ibadah supaya tidak terkalahkan disiplin kita dengan rutinitas yang lain. Kita banyak menegakkan disiplin, bahkan di dalam sebuah ukuran seseorang itu terpakai atau tidak terpakai. Kalau dulu yang terpakai itu yang cerdas, dipakai atau tidak dipakai seseorang, yang dikalen bak careng atau hana careng atau kurang careng atau ngun, disitulah seseorang terukur dipakai. Tapi kemudian terbalik, ternyata orang pandai itu sudah membanjiri banyak institusi, sudah lahir orang-orang pandai. Tetapi persaingan sekarang adalah persaingan disiplin, sehingga orang-orang yang disiplin mengungguli orang-orang yang pandai. Maka di tempat-tempat tertentu kadangkala sudah tidak dilakukan tes lagi kecerdasan. Utat teh mandu urang kacara, tetapi diukur dari segi disiplinnya itu. Dan kita akan bangga ketika bisa disiplin di tempat kerja, disiplin apel, disiplin absensi. Tetapi mestinya kita harus merasa sangat malu tidak bisa disiplin dengan Allah, tidak bisa disiplin dengan jadwal-jadwal ibadah, tidak bisa disiplin dengan salat berjamaah. Jadi di sini kita harus mengedepankan disiplin juga. Sama seperti tadi, orang alim pun banyak tidak disiplin kadang-kadang, hanya mengandalkan ilmu teori semata-mata, yang puyak purnolong kemalim lu menji, itu banyak tetapi tidak disiplin. Karena itulah maka disiplin itu menjadi bahagian yang ternilai di dalam ibadah kita, sehingga kita tahu ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai amal seorang hambanya, walaupun amal itu sedikit, tetapi dia itu adalah disiplin dan rutinitas. Anak trip kamu ratib 3 kali istighfar, sekali Allahumma antas salam, sekali sayang jago ratib, disiplin. Daripada amalan kita itu, istilah anak muda, tumben terkejut kau, ayo putra yo muratib, oh 8 bunga, por 12 piu. Tetapi setelah itu sudah tidak ada lagi, tumben. Maka itu bukan disiplin. Bagus tetapi tidak sangat bagus. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wassalamah yang telah memberikan kita motivasi untuk terus-menerus menerapkan disiplin di dalam ibadah kita. Semoga disiplin ini kita jadikan bukan hanya sebagai kewajiban di dalam jiwa, tapi merupakan sebuah kebutuhan secara spiritual yang bisa menenteramkan jiwa kita.
kita bisa merasakan perbedaan yang sangat mencolok atau kontras. Sejauh mana kepuasan kita antara kita salat berjamaah seperti ini dengan ketika kita bangun awai mi ya budak saja. Ketika kita bangun jam 7 salat diam-diam, jam 8 salat diam-diam, dengan kita salat seadanya, sembahyang jauh anduk lihat aja buat takwa Allahu Akbar. Bagaimana perbedaan yang terasa di dalam jiwa kita itu pasti ada. Maka nilai-nilai disiplin dalam ibadah adalah sebuah tingkat kepuasan. Kita sering menjajaki kepuasan pelanggan. Kalau di dalam marketing ada istilahnya mengetahui kepuasan pelanggan, pelayan. Pelayanan yang diberikan pada kita, kita berikan nilai. Ada yang istilah manual, tulis saya puas, saya kurang puas, saya tidak puas. Ada yang sudah sistem praktis, masukkan dengan warna. Ketika tombol merah tidak puas, tombol kuning kurang puas, tombol hijau sangat puas. Dan itu diterapkan di manajemen-manajemen perkantoran. Artinya kita dinilai oleh pelanggan sejauh mana kepuasan mereka terhadap pelayanan kita. Puas, tidak puas, kurang puas. Datang ke rumah sakit, pulang dari rumah sakit, itu ada rasa puas, kurang puas, aneh perumahan. Nah nilainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jauh menilai kita, bagaimana kita melayani perintahnya, sehingga Allah menilai dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Si A kita beri nilai puas, si B tidak puas, si C B ane purumun ipupe hana. Kita ada nilai karena kita sebagai manusia yang berkarya. Oleh karena itu hamba Allah jamaah yang mulia, maka semua kesehatan, kesempatan yang Allah berikan ini, kita berlomba-lomba untuk meraih nilai dari Allah. Terserah manusia mau melihat dari segi mana. Apalagi tugas manusia itu tidak ada satu standarisasi yang menjadi ukuran penilaian. Kepuasan manusia hanya pacok ukuran. Bahasa Aceh, truhun puas. Hanya truhun mengom-om alias komplain. Terjadi resistensi, penolakan. Pakai ron hana pah lagai, yo pah go. Hana pah lagai lumpu yang pula kai hana ketidakpuasan. Tetapi penilaian Allah itu adalah penilaian yang validitasnya tentu saja hakiki. Penilaian yang validitas itu adalah sesungguhnya. Allah menilai kita dengan tidak akan pernah merugikan, tidak tertukar orang baik menjadi orang tidak baik, dan tidak menguntungkan orang yang tidak baik sehingga menjadi orang baik. Tidak ada salah penilaian. Seorang guru boleh jadi ada salah penilaian kepada murid, boleh jadi walaupun itu tidak unsur sengaja. Mungkin ada siswa yang cerdas, nilainya sedikit. Ada siswa yang tidak hadir sekolah, nilainya banyak dan naik kelas. Ketika diinvestigasi, diperiksa, kenapa si anak yang tidak sekolah
bukannya nilainya kurang, malah dia duluan naik kelas. Tidak valid itu. Bahkan demai dana bu guru, pak guru nepeik gelah haji pada haji hanaja ikula leuthat alpa. Apa jawabnya? Hana mangan. Ya haji huronyan gebonceng lu ngomoto baru. Terasa tidak valid, invalid. Tetapi penilaian Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah penilaian yang valid. Hari ini kita sangat repot dengan validitas itu. Kalau istilah di dalam perkantoran ada pendataan, sulit ditemukan suatu yang namanya validitas. Sulit. Tidak terkecuali di dalam ranah-ranah keagamaan. Sulit ditemukan. Bahkan pernah disinyalir dalam satu pertemuan di level provinsi, pernah disinyalir ketika ada pendataan dari lembaga-lembaga keagamaan dengan tidak mengurangi hormat kita kepada lembaga itu. Keluar data jumlah santri lebih banyak dari jumlah penduduk setempat. Jumlah santri lebih banyak dari jumlah penduduk. Jumlah santri di Aceh lebih banyak dari penduduk Aceh. Dari mana manusia itu? Ini tidak valid. Contoh tidak valid. Karena itulah maka amal ibadah kita ini akan diukur oleh Allah dengan sangat valid. Tidak ada istilah tidak valid. Semuanya valid. Koma-koma, desimal terhitung semuanya. Karena Allah tidak pernah menzalimi kita, tetapi kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Hamba Allah yang mulia, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba ingin mendapatkan kemenangan-kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, lembaran-lembaran Al-Hadis, petuah-petuah ulama di dalam kitab-kitab referensi, terlihat bahwa kesuksesan seseorang itu secara valid adalah jika diawali dengan nilai-nilai takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini. Nabi menunjukkan tangannya yang mulia di dadanya. Artinya takwa itu ada di dalam hati. Kalau takwa ada di dalam hati, maka yang lain itu adalah hanya sebuah penampilan saja. Kita nyot tak urang gejak dengan luweli. Ada orang pakai celana jeans, kaos oblong. Nyan hana terbayang tu urang nyan takwa. Karena cara menilai kita yang tidak valid. Nyan orang takwa. Dia lego, panai takwa ni baju mentang luweli, baju oblong, hana gesuk peci, langsung terfonis pada diri kita itu bukan takwa. Alian dah tanya Allah, nyanyi orang takwa, yang takwa ya, ini upiah hana lekang, ijarida yang tak pernah tersebut. Mana kira-kira? Baju kuku, yang orang takwa. Ini tidak valid. Karena takwa bukan pada pakaian. Takwa di hati. Pakaian itu menyesuaikan. Karena itulah maka hamba Allah yang berbahagia ketika seseorang sudah merekonstruksi, sudah membuilding, membangun
komitmen hatinya dengan takwa, dia pakai baju apapun akan menjadi orang takwa. Pakai baju polisi takwa, pakai baju tentera takwa, pakai baju doktor takwa, pakai baju olahraga urunyan pi takwa, pulang pakai baju tengku nang kira-kira. Tapi kalau hatinya tidak bertakwa, maka pakaian apapun yang kita pakai tidak akan mencerminkan nilai-nilai takwa di dalam hati, kecuali untuk bengat-bengat roh je. Untuk memanipulasi penilaian bolehlah. Yang mengai kira tengok tengku Datuk Rupiah mempelai undang dia ceramah, mana kira-kira mengai kira tengok tengku Datuk Jekerung, itu boleh saja. Tapi sesungguhnya yang paling valid itu adalah pada hati. Maka terlihatlah perbedaan di dalam perilaku kehidupan manusia. Kadang-kadang orang itu enggak pakai peci, salat duha enggak tinggal, ngaji Quran enggak tinggal, tasbih enggak tinggal. Kita pakai peci, itu benar hana pre, suudan pe hana pre, mu pakai pe hana pre, mu kleok pe hana pre, cuma cium pe hana pre dan sebagainya. Karena itu kembali ke laptop, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kalau hatinya sudah baik, yang lain tinggal menyesuaikan saja. Kita lihat firman Allah Al-Quran surah At-Talaq di bagian awal. Ada ayat 2, 4, 5. Ada beberapa item kalimat yang menyebutkan korelasi takwa dengan hasil daripada takwa. Pertama yang sudah sering kita baca, kita hafal, yang saya sebutkan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan kepada orang takwa itu jalan keluar. Semua manusia punya kemelut problem. Semua manusia punya masalah. Semua manusia punya kasus. Semua manusia punya persoalan. Bagaimana kita selesaikan persoalan itu dengan takwa? Bagaimana kita selesaikan suatu kasus dengan takwa? Bagaimana kita selesaikan suatu kemelut dengan takwa? Kemelut dalam rumah tangga, kemelut dalam masyarakat, kemelut dalam berorganisasi, kemelut di dalam pekerjaan, semua punya persoalan. Siapa yang akan memberikan jalan keluar? Tidak ada lain. Yang memberikan jalan keluar itu adalah Allah atas asas ketakwaan kita. Sesusah apapun kita manusia, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Kita balik kalimatnya, istilah orang ngaji, ada mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Tadi kan yang bertakwa Allah berikan jalan keluar. Kita balik, yang tidak bertakwa Allah berikan keluar jalan. Mafhumnya begitu. Kenapa orang tidak pernah menemukan jalan keluar? Kenapa orang tidak bisa melakukan problem solving, pemecahan masalah? Karena tidak takwa. Apa-apa masalah? Masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah. Habis susah, tambah pengfo. Masalah mentang-mentang lah masalah.
abih fengfo tamah ruya raya, masih di dalam lingkaran masalah. Supaya kita keluar dari masalah-masalah itu, maka ketika mengandalkan takwa, kadang-kadang kita tidak menyadari kabeh masalah, selesai kedua masalah. Corona kemarin itu masalah yang Allah berikan sebagai musibah, tetapi kita terus beribadah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa ramai, pengajian masih bisa ramai, salat jamaah masih bisa ramai, aktivitas ekonomi masih biasa. Karena takwa tadi, itu Allah berikan jalan keluar. Demikian dalam hal lainnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Juga karena takwa, orang yang bertakwa itu Allah berikan rezeki yang ia tidak sadari dari mana. Tidak ada di dalam perasaan dia, besok saya makan di mana. Tidak ada. Kita tidak bisa planning apa yang terjadi besok. Sesungguhnya kalau hanya semacam persepsi bisa, rencana bisa, tidak bisa untuk menentukan apa yang terjadi besok. Bahkan kita sering mengatakan dalam keadaan susah, yang susah Korea. Kenapa susah? Yang ketinggalan hana mohojak dong, yang tinggal mau ketinggalan hana peng dong. Jadi itu untuk besok bicara susah. Orang-orang yang takwa akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang ia tidak terduga. Akhirnya kita melihat jarang sekali orang mati karena nggak dapat makan. Jarang sekali orang itu kehilangan nyawa karena nggak ada beras di rumah. Dengan cara apapun Allah bisa melakukan itu dengan rezeki yang tidak terduga-duga. Hamba Allah jamaah yang mulia, kemarin pelantikan gubernur, mungkin kalau kita tanya sama Pak Gubernur ketika dia sekolah SD, dia nggak tahu bahwa akan jadi gubernur misalnya, nggak tahu dia, sekarang baru tahu. Demikian juga presiden, ketika kita tanya dia waktu SD dulu, kan nggak bisa nyangka jadi presiden. Saya pun nggak bisa nyangka jadi penceramah seperti ini. Kalau ditanya dulu, yang jamun datanya nanti ada ceramah. Karena pertiak romboh gerembang, nampak gerembang, usuh boh meriago, nggak nyangka kita. Jadi untuk ke depan itu yang menentukan langkah-langkah kita adalah nilai-nilai ketakwaan. Maka orang yang bertakwa Allah berikan rezeki dari apa yang ia tidak menyangka, tidak menduga-duga. Hanya saja manusia tidak bisa menjadwalkan rezekinya itu. Manusia tidak bisa menjadwalkan rezeki. Manusia tidak bisa menjadwalkan jodoh. Manusia tidak bisa menjadwalkan kematian. Di dalam terutama kantor kecil, kantor Pak Muslim, terutama kantor kecil, di sana tertempel boleh jadi jadwal-jadwal masyarakat pesta, tanggai pulin, sudah ada jadwal, blend rencana sudah ada. Tapi tidak Pak Muslim jadwal rumah teba yang nanti tepek tidak ada. Itu yang tidak ada. Langkah tunggu imum lo buka le kertas kalau le. Tanggai pulin tanya minta lintu, tanggai pulin nikah, tanggai pulin pres dah baru. Sampai hina catatan. Yang hana catatan tanggai belum meninggal. Unplanned, tidak bisa direncana. Karena itulah maka rencana Allah itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Ketika Allah memberi, tidak bisa ada yang menghambat. Ketika Allah menghambat, kating gekoh oleh Allah, gedun oleh Allah,
tidak ada yang bisa menabrak. Maka dalam doa yang sering kita bacakan, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah ketika Allah memberi, tidak ada yang bisa memberi ketika Allah menghambat. Serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Jodoh kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Betena tanuk kawin dengan saudara urinong, hana jadi. Kemudian dia kawin dengan orang lain. Sering terjadi keributan. Pakon ia cok calon urinong lu calon. Padahal memang bukan jodohnya. Dia marah-marah dengan orang yang mengawininya, yang kayak cok calon jodoh lu. Memang bukan jodohnya, walaupun rencananya seperti itu, karena yang menentukan itu adalah Allah. Hamba Allah yang berbahagia. Kita lihat ayat ke bawahnya. Susunan di awal sama persis. Diawali dengan wa may yattaqillah juga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kurangi dosanya, Allah ampuni dosanya, Allah hapuskan dosanya, Allah ganti dengan memberikan balasan yang besar. Jadi cara menghapus kesalahan adalah dengan takwa. Cara memperbanyak nilai balasan dari Allah juga dengan takwa. Mungkin kita perlu menterjemah kembali apa itu takwa dari kata wiqayah. Wiqayah artinya, kalau lihat dalam kamus Arab Indonesia, wiqayah, kamus Inggris, wiqayah, maintenance, memelihara. Wiqayah itu memelihara, memelihara perintah Allah, menjaga larangannya, memelihara kebaikan, memelihara salat, termasuk yang tadi, memelihara disiplin. Wiqayah, apa yang Allah perintahkan kita pelihara untuk dilakukan, dan apa yang Allah larang kita pelihara untuk ditinggalkan. Sehingga ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjuki kepada kami yang benar adalah benar, agar dibalik lagi doa itu, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjuki pula kepada kami yang salah adalah salah, agar kami menjauhkan. Kedua-duanya kita minta ditunjukkan. Ya Allah, nak pelumah balung yang betul betul, mangat lumpu buat. Nak pelumah balung yang salah salah, mangat hana apa buat amana. Yang ketiga, masih di awal surat At-Talaq itu, Allah ulangi lagi persis sama, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka Allah memberikan kepada orang itu yaitu kemudahan. Allah senang kita sebagai hamba memudahkan orang lain. Tetapi kemudahan itu pun kita peroleh juga atas dasar takwa. Ada orang susah-susah, oh yang kujak susah, pu yang ku bubut hanapai, pak yang ku handengon, pak yang ku blut han jaga lucu, ge handengon, ge blut han jaga kan, han tong berai. Kegelisahan terus menerus, tidak ada kemudahan yang dia rasakan. Pak yang kepuput mudun, pu yang lakukan banyak rintangan. Guru KTP hai tebit, guru rekom hai tebit, gak ajukan kenaikan honor hai mana kira-kira.
susah terus menerus. Ngaurinang karu ujung-ujung cerik, ngatasan karu ujung-ujung tu biat kantu menang kira-kira. Ngan bawahan karu ujung-ujung pinah nak buah. Itu terus kesulitan yang dia hadapi. Pengnyo galong glah kai lakele urumpo, pengnyo galong na apa yang hutang lain, itu kemelut. Tetapi orang-orang takwa itu Allah berikan kemudahan-kemudahan. Maka orang yang mudah belum tentu itu kaya, tapi orang yang kaya belum tentu mudah. Orang yang mudah itu akan menikmati, dia akan merasakan sebuah enjoy, senang. Anak masalah. Baju bu mangat, ngampun baju bu ngasam pi mangat. Cukup mangat baju bu ngampu pi cepli ngampli pi mangat. Karena yang dia rasakan adalah kemudahan di dalam jiwa. Maka ada istilah makan enak, juga ada istilah enak makan. Orang yang makan enak belum tentu enak makan. Pahjai makanan enak-enak. Ayo silakan. Kenapa? Makanan enak, kenapa? Bayangkan ya enak. Tetapi orang yang enak makan, makanan seadanya. Ngasamboh limeng abih bu. Ngkerupuk cengek biasa mahbu. Ngan bohdrung cawi yang biasa mahbu. Itu makanan sederhana yang harganya murah-murah, enak makan. Maka ada orang mengatakan, saya tidak penting makan enak, tapi yang penting enak makan. Orang sebaliknya, saya enggak penting enak makan, yang penting ada makanan enak. Enak sih, tapi itu benar makanan enak. Hamba Allah jamaah yang mulia, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan sebagai orang yang enak makan, walaupun makanan itu tidak seberapa enak. Karena adalah kemudahan. Moto hanalu bak garasi, tapi musjidro. Peng hanalu kebutuhan cukup yang dia rasakan. Jabatan hanarayo, tapi kehidupannya tenang. Ngan hana elit-elitan, berde tunggu-tunggu imu ngampung mentah mengan, tapi hidupnya nyaman. Ini namanya yaj'allahu min amrihi yusra. Minta jabatan menanti. Kenapa ya lobby ponyo poje kedai ajo merutuh-rutuh ribe baru itu melanti. Hai pakai lanti, bukan lanti ke tak tu bayam pulau baru. Oh pulau, gop ya ke ini lanti gop mana jadi lanti katnya ini. Tapi orang yang mencari kemudahan, lanti seribai tengah gede, yang payah aja. Kemudahan yang dia rasakan. Mai tengah cok pulang jabatan bagi kacau pulang ke gede. Orang-orang yang bergantung kepada Allah mendapatkan jabatan bukan dengan cara beli, dan jika jabatan itu diambil pun tidak akan dipertahankan, karena hidupnya tadi enjoy, enak makan tadi. Maka orang-orang yang tidak enak makan tapi dia terus dalam makan enak, dia akan mencari kesusahan sendiri. Pun minta pengle blow jabatan. Yang kedua watai gerhem betul ngat diduk inan lo betul kuap apa yang nak. Ini namanya makan enak. Kita mestinya memilih enak makan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, menjadikan kita kelompok orang-orang yang enak makan, tidak usah menjadi orang-orang yang selalu makan enak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.